sehat dan dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Ibu, ini di sini panjenengan tidak di sini berkumpul di ruangan ini, kita akan mengadakan diskusi. Diskusi ini tentang visi sekolah ke depannya untuk murid kita. Okay. Jadi mimpi-mimpi Bapak Ibu CGP nanti seperti apa, nanti akan kita bahas di diskusi ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Surakarta, Bapak Bambang Siti Pranowo SPMD, yang terhormat Bapak Sotik selaku PP, juga Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 27 Surakarta. Marilah kita mulai acara diskusi pagi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya bacakan dulu susunan acaranya untuk diskusi. Acara yang pertama, arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua nanti mengantar tujuan dari diskusi ini. Kemudian merumuskan kalimat empang dan melihat visi sekolah Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian nanti baru mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, terkhusus di SMP Negeri 27 Surakarta. Kemudian saya akan menyampaikan dulu tujuan diskusi kali ini. Yang jelas ini untuk kegiatan mengembangkan ya, jadi visi sekolah atau cita-cita SMP Negeri 27 terhadap peserta didik ke masa yang akan datang. Jadi nanti intinya itu kita mensinkronkan antara visi yang sudah dibuat Bapak CGP, Bapak Sapono dan Bapak Budi untuk disinkronkan, apakah nanti mau dikembangkan ataukah nanti ada sedikit pergeseran, apakah nanti seperti apa, mungkin nanti masukan. Dan saya mohon semuanya nanti aktif di dalam kegiatan. Nanti di Bapak Ibu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati PP, Sodik, kemudian Bu Eli, menghormati rekan-rekan guru. Ini ada unsur guru, kemudian dari tenaga kependidikan, ataupun Pak Yanto, Pak Guru, kemudian Pak Cuk, kemudian juga dari administrasi, kemudian kami hormati dan saya katakan CGP, calon guru gerak. Kebetulan hari ini istimewa. Mengapa istimewa? Karena ada 2 CGP. Kalau dalam satu sekolah ada 2 bisa digabungkan. Kebetulan ini juga hadir 2 PP. Biasanya datang ke sekolah itu biasanya PP-nya hanya 1 2. Kebetulan di sini CGP-nya 2 tapi PP-nya juga 2. Ya, seperti itu. Yang pertama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sebelum dimulai, mari kita seperti biasa merahkan yel kita ya. Nanti yang PP mengikuti ya. Jadi seperti biasa ini masih pagi. Selamat siang, Lopiska juara. Siang, Lopiska juara. Lopiska itu loro itu Surakarta. Semuanya siap? Siap. Selamat pagi dong Mas ya. Pagi. Oke ya, seperti aja. Selamat pagi. Lopiska juara. Mohon maaf yang pengajar batik memang di SMP 27 budaya ini kalau mau kegiatan itu harus yel dulu. Nanti terakhir harus dicek yel dulu. Kalau yang awalnya selamat pagi atau siang nanti
yang terakhirnya ganti saya mengucapkan Ropiskan jaya untuk memberi inspirasi. Saya inginnya seperti itu. Jadi saya sering bilang sama anak-anak, selalu mengucapkan Jel, robohkan gedung itu. Maksudnya apa? Ketika anak itu harus selalu semangat. Termasuk guru ketika di ruang guru ya robohkan gedung ini. Itu biar tetap semangat. Sebenarnya itu tujuan saya seperti itu. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada PP yang sudah berkenan hadir di sini untuk pendampingan pada Pak Sabtono, kemudian Pak Budi Santoso. Terima kasih Bu Leli sama Pak Sohib, dan masih pada Pak Budi dan Pak Sabtono yang sudah mempersiapkan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kemudian dari unsur tenaga pendidikan yang sudah berkenan hadir di sini. Matur nuwun panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi hari ini. Jadi mungkin sudah diberi pengantar dari PP. Jadi tujuan diskusi hari ini adalah sebenarnya mensandingkan visi yang kita sudah dipunyai SMP 27 dengan harapan yang nanti penjenengan akan mengisi untuk rompangnya itu. Rompang itu kalimat yang harus diteruskan atau di sela-sela itu, kemudian nanti disimpulkan. Setelah disimpulkan mungkin nanti disandingkan apakah yang kita harapkan dengan visi itu sudah ada atau belum. Kan belum ada yang mungkin nanti bisa disisipkan. Dan saya terbuka kalau memang nanti visi sekolahnya itu ya ketinggalan zaman, karena visi dan misi itu ya setiap saat harus berubah sesuaikan dengan perkembangan. Mungkin visi sini dulu disusun tahun berapa dan mungkin sudah perlu pembenahan atau perlu kelengkapan, nanti saya berkembang nggak apa-apa, biar nanti lebih maju dan lebih menyesuaikan untuk depannya. Kemudian yang berikutnya, monggo saya harapkan semuanya itu untuk aktif. Saya kira nanti semua aktif karena nanti akan menulis sendiri-sendiri. Monggo aktif, yang jelas nanti saya berharap di sini nanti melahirkan visi yang moderat, dalam arti yang menyesuaikan perkembangan di era zaman apa sekarang, zaman milenial. Dan terima kasih atas bimbingan dari pengajar Pak yang mungkin sudah komunikasi, dan nanti saya mohon selama kegiatan diskusi nanti bisa diarahkan biar ketemu titik temu dari diskusi ini dan melahirkan visi yang baik dalam arti untuk memajukan SMP Negeri 27 Surakarta. Mohon maaf, saya selalu mohon maaf untuk SMP 16 dan SMP 24. Bukan berarti saya itu terus sombong. Saya selalu mengatakan SMP 27 itu boleh hanya angkanya saja, tapi untuk prestasi tidak harus 27. Suatu saat harus dibuat. Saya selalu mengatakan seperti itu. Pak, Bapak Ibu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih dan mohon maaf mungkin kehadiran dari PP termasuk Bapak Ibu Guru. Cuma di tempat ini tempatnya agak minimalis atau berjudul, mohon maaf karena memang situasi kondisinya seperti itu. Dan saya yakin tempat bukan menjadi alasan untuk kita mengukir sebuah prestasi, sebuah karya atau sebuah keputusan yang akan menggerakkan sekolah untuk ke depan. Dan saya berharap dari rekan-rekan di sini besok bisa meniru bisa menjadi calon guru penggerak ya, masih muda-muda, termasuk nanti yang sudah seperti saya sudah kepala 50 ya bisa ikut menjadi pengajar praktek seperti beliau berdua ini, guru tapi menjadi pengajar praktek juga, termasuk orang-orang hebat. Terima kasih, saya kira itu saja pengantar dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa dukungan dan apresiasinya ya, ada jajannya. Terima kasih. Dan alhamdulillah dukungan panjenengan dari kepala sekolah sangat luar biasa. Moga Bapak Ibu nanti bisa yang muda mendaftar CTP yang usianya mungkin seperti saya dan Pak Bambang, kepala 5 itu bisa mendaftar CTP. Bapak Ibu. Iya, tambahan nanti
saya janji sama yang CGP, nanti kalau bosnya sudah turun nanti untuk program guru penggerak nanti bisa saya anggarkan dari CGP. Jadi biar kegiatan seperti ini kasihan, ini yang tanggung dari dari sementara dari CGP dulu ya, nanti kalau bisa distribusikan nanti biar. Terima kasih. Tepuk tangan apresiasi. Terima kasih Pak Bambang, mudah-mudahan nanti juga ditiru oleh sekolah yang lain pendukung pertama dengan Pak Sulami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih untuk tempat sudah sangat baik Pak Bambang. Nih Bapak Ibu guru juga antusias dan sangat luar biasa, tampak segar dan siap untuk diskusi ya Bapak Ibu ya. Begitu kita lanjutkan acara berikutnya yaitu diskusi. Monggo CGP Bapak Setono dan Bapak Rudi untuk memimpin diskusi. Iya, karena bendera yang memimpin. Santai aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Seperti 27 Surakarta, Bapak Bambang Sigit Pramono, Minister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Eli Wiana Hindrawati, Minister Pendidikan, selaku PP dari saya Sabtono. Kemudian Bapak Sotik Pramono, Sarjana Pendidikan, Bapak Sidik Purnomo, selaku pengajar praktik dari Bapak Budi Santoso, Magister Pendidikan. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya, bersama Bapak Ibu hebat semua. Kami melaksanakan kegiatan ini juga salah satu kewajiban yang harus kita lakukan, dan juga kita memang berencana membuat kita sekolah kita menjadi lebih maju lagi ya Pak ya, berkembang secara positif. Dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa, kita siap untuk melakukan perubahan. Itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya bercerita sedikit tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Ya, di sini tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun manusia mengembangkan kodrat yang dimiliki menjadi manusia yang merdeka dan memperoleh keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun dari bagian masyarakat. Jadi kita sebagai bapak ibu guru itu hanya menuntun kodratnya anak. Jadi anak itu sudah punya kodratnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi menebalkan laku. Jadi bukan sesuatu kertas kosong yang harus kita tulis, tetapi itu sudah ada gambarannya dan tinggal kita tekankan, kita tebalkan biar ini anak bisa menjadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu deh Bapak Ibu. Seperti halnya kalau kita seorang petani, kita nanam jagung, bibit jagung tidak mungkin tumbuh kacang kan gitu ya. Jadi sama dengan anak-anak kita, kalau anak-anak kita bakatnya di X, nggak bisa kita rubah ke Y. Nah, tugas kita hanya membuat tanaman itu menjadi subur, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, ini juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa fungsi tujuan dari pendidikan nasional itu dituangkan di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan jadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini juga sangat relevan sekali dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan pendidikannya tidak hanya membentuk anak yang pinter, tetapi juga berkarakter. Jadi ini sesuai kodrat yang dimiliki ya Bapak Ibu. Potensi yang dimiliki anak tidak hanya akademis saja. Anak itu punya potensi yang di luar akademis yang tidak kalah menariknya. Jadi khusus di sekolah kita di sini kebetulan kita juga sudah menerapkan 2 kurikulum ya. Yang kelas 7 kita menerapkan kurikulum Merdeka, kemudian kelas 8 dan 9 masih kita terapkan dengan kurikulum 13. Namun tidak ada salahnya di K13 itu pun juga kita menerapkan dengan model kurikulum Merdeka. Seperti yang saya sampaikan di mata pelajaran saya, itu juga sama. Jadi kita masih menerapkan kurikulum 13, namun pelaksanaannya mengajak anak seperti yang diharapkan di dalam kegiatan kurikulum Merdeka. Dalam melaksanakan pembelajaran keseharian, saya dan Pak Budi Santoso ini juga sudah berusaha semaksimalnya untuk bisa menerapkan seperti apa pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh KHD ya, Ki Hajar Dewantara, dan kita terapkan di kelas. Dan alhamdulillah respon anak-anak ketika mendapatkan pelajaran kita itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan memang ada karena ini hal baru, jadi anak-anak itu merasa itu tidak monoton lagi, merasa ini hal yang baru, merasa ini suasananya berbeda. Jadi ini kita harapkan ini bisa kita terapkan di semua nanti ke depannya Bapak Ibu. Untuk itu di sini nanti kita ada beberapa agenda ya Bapak Ibu, yang salah satunya melanjutkan karena ini kalimat rumbang ini kita itu pengen seperti apa, tujuan kita nanti bagaimana. Nanti untuk kalimat rumbang dibantu oleh Bapak Budi Santoso, kemudian Bapak Ibu mencoba harapan dari Bapak Ibu itu seperti apa, dan dilanjutkan dari ini nanti menjadi sebuah visi sekolah, yang mana visi sekolah itu memang setiap saat boleh kita rubah. Dan tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah mengizinkan seandainya nanti itu kita putuskan sesuatu yang sangat ini ternyata sangat mendukung dan perkembangan yang terkini dari dunia pendidikan, maka beliau juga sangat terbuka. Jadi kita alhamdulillah memiliki manajemen sekolah, memiliki kepala sekolah yang sangat terbuka di kegiatan kurikulum Merdeka dan kegiatan guru penggerak saat ini. Begitu Bapak Ibu, nanti bisa langsung Pak Budi untuk memimpin kegiatan ini. Nanti kita siapkan sticky note ya Bapak, kita siapkan sticky note. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan berikutnya yang akan dipandu oleh Bapak Budi Santoso, Magister Pendidikan. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Sampurno. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu guru dan karyawan, terima kasih sebelumnya atas kawan sekalian, atas undangan kami. Saya akan menambahkan uraian dari Pak Sampurno tentang tadi. Tadi sudah disampaikan tentang filosofi atau latar belakang pendidikan di Indonesia itu mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak. Kodrat anak itu ada 2 macam Bapak Ibu, ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu anak itu mempunyai latar belakang atau letak geografis yang berbeda-beda, latar belakang keluarga berbeda-beda, ekosistem lingkungan mereka tumbuh berbeda-beda, sehingga mengajak kita atau kita menyesuaikan dengan kondisi alam mereka masing-masing. Selain itu juga kodrat zaman, anak dididik sesuai dengan zamannya masing-masing. Zaman kita sekolah dulu beda dengan zaman sekarang, dan besok lagi mungkin 10 tahun lagi akan berbeda lagi, dan kita akan mengantar mereka ini untuk meraih cita-cita mereka sesuai keadaan di masa mendatang.
dan mereka ini akan dapat mencapai ya keselamatan dan kebahagiaan ini setinggi-tingginya, baik sebagai manusia mereka sendiri maupun sebagai anggota masyarakat di mana mereka akan tumbuh. Jadi Bapak Ibu, dalam pertemuan siang hari ini ada sebuah kalimat berbahasa Inggris nih. It takes a village to raise a child, yang artinya butuh seluruh desa, ya, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Jadi membesarkan seorang anak itu tidak hanya keluarga saja, tapi lingkungan, ya, lingkungan. Nah, dalam hal ini sekolah itu butuh semua peran warga sekolah, baik itu orang tua sekolah maupun masyarakat. Jadi ada 3 pilar ya, ada 3 pilar pendidikan, yaitu ada 3 tadi: sekolah, masyarakat maupun orang tua. Nah, ini harus bekerja sama untuk membesarkan anak ini sesuai kodrat, dan mereka itu akan mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, untuk mengantarkan mereka itu menjadi generasi yang berkarakter, ya. Ini ada dari pemerintah sudah mencetuskan ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa waktu? Ada 6 nih, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada 6 ini. Nah, harapan kita, anak-anak kita itu punya karakter ini, karakter profil pelajar Pancasila ini. Nah, sekarang ini kita akan mengevaluasi, ya, mengevaluasi visi kita. Kita ini sudah mempunyai visi, Bapak Ibu, ya. Visi kita ini sejak zamannya Bu Endang, Pak. Ya, sebenarnya tahun 2019. Sudah masuk. Ya, sudah masuk, tapi sudah Ya. direvisi lagi Ya. 2020. Ya. Itu nanti biar isi rumpangnya dulu, setelah nanti kan disebutkan baru di ya, ini pengantar dulu. Jangan dikeluarkan dulu. Jadi kita punya visi misi yang tahun 2019-2020 sepertinya ya. Nah, apakah nanti kita akan bahas apakah ini masih sesuai dengan apa yang akan kita inginkan di diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan dulu beberapa kalimat rumpang atau yang belum lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan akan mengisi, nanti akan kami pandu. Kami pandu satu-satu dulu, nanti kita tempelkan Bapak Ibu, nggih. Yang pertama ini ada pertanyaan, kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita sebagai guru tenaga pendidikan, kita itu menginginkan murid-murid itu yang bagaimana? Oke. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi. Dan seperti apa yang kita harapkan itu? Harapan kita. Ya, yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, sekolahnya. Kita memimpikan murid-murid yang kita itu inginnya murid-murid itu ke depannya itu bagaimana? Jadi seperti itu. Ya. Yang pertama dulu. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, impian kita, murid kita itu kayak apa gitu. Bapak Ibu silakan ditulis, nanti ditempelkan di depan. Alamat balik. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini pertanyaan yang pertama. Satu tahun,
Wahyu. Kurang hati-hati. Sampai suci, kuat. Pun, sudah semua Bapak Ibu? Nah, ini. Bahas yang nanti ya, kita jawab dulu yang nomor 2. Ya, nomor 2 sambil dibagi Pak ya. Kasih foto toh. Ini sambil makan boleh toh? Boleh, santai kan. Dua apa Bu Ji dibacakan? Yang nomor 2. Oh ya, nomor 2. Yang ini dulu ya, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Ya, murid itu adalah misalnya anak yang punya potensi yang perlu digali potensinya. Contohnya saja ya. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Contohnya mempunyai keunikan masing-masing yang sebenarnya punya bakat. Ini bisa. Saya di PP yang kita tidak meninggalkan Zoom. Udah mau Pak Andira itu Gunaren. Oh, Pak Andira itu nggak masuk Gunaren Pak Semarang tak kesana gitu. Pas foto kan kita. Dari itu kan bawa pulpen Pak. Baik, sudah semua ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3 Bapak Ibu. Di sekolah, ya, kita sebagai guru maupun tenaga pendidikan, itu kita mengutamakan apa? Ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, contohnya mengutamakan anak itu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya contohnya, atau mengutamakan mendidik karakter anak. Itu contoh. Kok pinjam pulpen buat TU kayu? Rasa. Kan kudu diganti, menurut saya itu prestasi kan ada prestasi, gitu Pak. Sisi prestasi yang bilangnya, unggul. Ya ada, itu saya misi prestasi udah nanti unggul gitu, kan unggul besar unggul. Nah unggul kan prestasi kemarin tak kurang, kan unggul prestasi. Yang berapa unggul dalam arti kan unggul karakter unggul ya. Tapi kalau masuk prestasi kan konotasinya nilai. Sekarang ini kan nggak ada. Ganti kalau sana orang istilahnya lagi beda. Aturannya mulai balik ke murid. Sebenarnya ganti yang sesi. Apalagi. Dan semuanya Bapak Ibu.
kurang anu ya, kurang nempel. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya Bapak Ibu, murid kita di sekolah bahwa sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa harus seperti apa? Ini filmnya belum dibagi ya? Murid di sekolah kita, murid di sekolah kita itu sebenarnya sadar betul di sekolah itu mereka harus apa? Jadi murid yang ada di sekolah kita itu sebenarnya sadar betul bahwa di sekolah itu ngapain, harus apa? Bapak Denny. Sampun ya, Bapak Ibu. Lanjut yang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Maksudnya contohnya misalnya, kita sebagai guru maupun tenaga pendidikan, warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi mereka. Contohnya ya, contoh. Tapi silakan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan keinginan masing-masing. Tempatnya mana? Kira hijau tadi. Hijaunya habis sih. Oren ini aja kalau gitu. Masih tidak yang hijau? Udah. Oke, bukan buat es krim. Oh iya, apa-apa.
Ya, aku pelajaranku loh kan. Ini Joko. Saya ini Joko. Ayo. Karena saya sama apa sih Joko? Tapi Joko. Jatuh ini bundenan ngomong mati. Pun dia. Biarin gitu. Saya dong. Aku merasa bersalah. Masalah sudah Agus. bagus. Sudah, kita lewati dulu. Belum mau. Ya, yang terakhir Bapak Ibu ya, kita dan warga di sekolah ini paham. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Contohnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi tadi kita harus bergerak bergerak menggerakkan seluruh komunitas belajar ini untuk mewujudkan ini. Atau misalkan kita warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan murid-murid ini kita harus menggali potensi mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Contohnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti dikurang, nanti potong misalnya. Apa Bapak Ibu? Kita bacakan ya hasil diskusi kita mengenai kalimat-kalimat penumpang ini. Yang pertama, kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Sahabat Bapak Ibu, di sini ada kreatif, murid yang kreatif, mandiri, tangguh, kemudian berkarakter dan mandiri. Kemudian ada murid yang berkarakter unik, siap belajar secara mandiri, kreatif, inovatif, kritis,
kolaboratif dan toleransi. Kemudian ada berkarakter, murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman serta berbudi pekerti yang baik. Kemudian murid yang memiliki kecerdasan kognitif dan kecerdasan sosial. Kemudian ada jawaban bahagia di sekolah, beriman dan bertakwa, mampu mengembangkan potensi, diri sesuai perkembangan zaman, mandiri dalam mengkondisikan masalah yang dihadapi, ya. Memimpikan cita-cita, inspiratif, motivasi dan kekuatan bersama sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu, impian kita yang kita impikan untuk seperti apa yang kita impikan. Ini jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gantian ya. Aja dia tidak mengubah langsung itu disimpulkan yang kepemimpinan murid itu yang apa langsung misalnya kreatif. Ya, oke. Jadi yang inti-intinya saja. Baik. Biar gampang. Oke. Jadi saya simpulkan dulu yang pertama. Kita ini memikirkan murid-murid yang seperti apa? Intinya adalah berkarakter. Berkarakter sesuai apa? Sesuai pelajar Pancasila, beriman tadi ada beriman. Kemudian inovatif, kemudian ada mandiri ya tadi. Kemudian ada cerdas ya secara kognitif, berbahagia dan sebagainya ya. Jadi intinya ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Adalah seperti apa? Ya. Jawaban Bapak Ibu, generasi milenial, aset pendidikan. Murid itu seorang pelajar yang mencerminkan sifat dan karakter yang baik dan berakhlak mulia. Kemudian ada manusia yang memiliki bakat masing-masing, aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Terus ada kepribadian yang unik, pribadi yang unik dan tidak bisa disamakan. Ya, intinya sama. Ya. Jadi intinya kita percaya bahwa murid itu adalah murid yang unik ya, punya potensi masing-masing, baik potensinya akademik maupun non akademik. Jadi tidak bisa anak yang pintar sepak bola harus nilai matematikanya 10 terus, tidak bisa ya. Misalnya dia bakat olahraga, ya digali olahraganya. Begitu juga sebaliknya, murid yang pintar matematikanya mungkin dalam olahraganya dia kurang baik ya, karena beda-beda. Ini. Terus yang ketiga, Pak Sabtono monggo di sekolah bisa dibaca. Di sekolah kita ini mengutamakan apa? Ya. Jawaban Bapak Ibu, pendidikan karakter untuk menuju proses budaya positif sekolah. Karakter murid, kenyamanan anak, nilai religius dan karakter positif. Pendidikan yang berpihak pada murid, mengutamakan karakter dan bakat yang berbadian bagus dan berkarakter. Jadi intinya, Bapak Ibu, di sekolah ini kita mengutamakan karakter dulu. Ya. Murid pintar tapi kalau karakternya tidak baik ya percuma. Ya. Pertama kita mengutamakan karakter dulu karena karakternya akan dibawa sampai dewasa, anak-anak dewasa. Jadi itu ya. Selanjutnya yang nomor 4 Bapak Ibu, murid di sekolah kita ini sebenarnya sadar betul bahwa dia itu harus ngapain ya. Mereka memiliki potensi yang bisa mereka kembangkan ke arah yang positif dan produktif. Pendidikan dalam hal ini belajar itu penting untuk masa depan, belajar mencari ilmu, terus dirinya ada, terus bahwa siswa di kita ini sadar bahwa keberadaan peserta didik ini dalam rangka menuntut ilmu, kemudian menjadi generasi penerus bangsa. Dirinya belajar dan diri untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan sebagainya. Sadar betul bahwa sekolah itu adalah belajar. Jadi intinya adalah siswa kita, murid kita di sekolah ini sadar betul bahwa mereka itu harus belajar menjadi insan yang berkarakter, ya berkompeten, berakhlak mulia, termasuk cerdas, dia ingin cerdas, ya. Kemudian juga inginnya dia itu memiliki keterampilan untuk dia saku ya istilahnya apa namanya untuk sangu lah ya sangu murid ya seperti itu ya, bekal. Terus yang kelima Pak Sabtono monggo. Oke, gantian ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun tendik itu memiliki keyakinan untuk apa? Yang pertama di sini tadi mendidik dalam rangka mengembangkan potensi sesuai bakat mereka. Kemudian yang kedua membantu murid mengembangkan
koridor dan potensinya secara optimal. Jadi punya kewajiban kita membantu mengembangkan sesuai potensinya. Selanjutnya juga ada murid akan berubah ya. Jadi dengan kita yakini murid ini ketika sudah belajar di sini akan berubah. Selanjutnya menuntun dan membimbing anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada juga membimbing untuk mendapatkan capaian kebahagiaan. Ya, karena tujuan pendidikan salah satunya adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang berikutnya maju sesuai dengan yang tersirat dalam visi dan misi sekolah. Kemudian mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, ini lengkap sekali. Kemudian menuntun mencapai masa depan. Jadi kita yakini sebagai warga sekolah bahwa anak-anak kita itu seperti ini, sesuai dengan keyakinan kita ya. Kemudian kita dan warga sekolah di sini paham bahwa murid mempunyai potensi ya. Kita pasti paham bahwa murid itu ada potensinya, memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian semua potensi yang ada pada guru dan murid tidak akan berkembang jika tidak ada upaya konkret untuk mengembangkannya ya. Jadi beliau juga ini harapan kita bahwa harus ada upaya yang konkret antara guru dan siswa agar bisa mewujudkan perubahan atau cita-citanya. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan pribadi anak yang baik, bisa kerjasamanya yang baik, bisa semua hal-hal yang baik itu ingin diwujudkan oleh impian yang ini. Kemudian bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan mengembangkan potensi mereka. Jadi kita sebagai warga sekolah ini juga paham bahwa pengen mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya butuh kesepakatan untuk ciptakan komunitas berbudaya. Ya, butuh kesepahaman dan kesepakatan untuk menciptakan komunitas dan tulisannya bagus banget jadi dan berkembang ya. Terus pendidikan karakter budi pekerti itu penting ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang agak kesulitan membaca karena mungkin bakatnya Bapak Ibu ada yang dokter juga. Kerjasama dari semua elemen sekolah, mengingat penting untuk terwujudnya murid-murid yang berkarakter dan mandiri. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus tergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai dan nilai mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi ini adalah harapan kita semua yang sudah kita luapkan dari hati Bapak Ibu ya. Dan ini semuanya luar biasa, ini semua impian-impian harapan kita kepada anak didik kita. Selanjutnya dari apa yang kita tulis di sini, apakah sudah selaras dengan visi misi sekolah itu ya? Kita coba kita kupas Bapak Ibu, visi misi sekolah, apakah kira-kira dari visi kita sudah tercover apa yang Bapak Ibu harapkan? Di sini visi sekolah SMP Negeri 27 Surakarta, yakni unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, serta berwawasan lingkungan yang sehat. Menurut Bapak Ibu sudah sesuai belum? Nah, ini sudah sesuai belum ini? Unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya serta berwawasan lingkungan yang sehat. Belum sepenuhnya. Oke. Terus
seperti apa kira-kira ya? Perlu di Pak Buti bisa menambahkan. Baik Bapak Ibu, apa namanya, visi kita yang lama ya, masih lama. Ini unggul dalam prestasi, berkarakter dan berbudaya serta berwawasan lingkungan. Nah kemudian kami dari guru penggerak atau guru penggerak ini mempunyai visi yang mengakomodir. Kayaknya sudah semua kayaknya. Mengakomodir impian-impian kita tentang murid-murid yang kita impikan tadi Bapak Ibu, yang beriman, kemudian mandiri, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kami mengajukan seperti ini Bapak Ibu. Nanti mohon kita diskusikan apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi atau bagaimana, silakan ditanggapi. Jadi visi kami seperti ini, terwujudnya peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila, kemudian berprestasi dan berwawasan lingkungan. Ada 3 item ini Bapak Ibu, ada 3. Ya. Yang pertama, yang berkarakter pelajar Pancasila. Ini sudah meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ini termasuk menghargai sesama ya. Kemudian mandiri, kemudian kreatif, bergotong royong, dan terakhir adalah benaran kritis. Ya, ini masuk dalam pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, selain mereka berkarakter, juga mereka bisa berprestasi. Berprestasi dalam hal apa? Ya akademik, non akademik. Misalnya tadi anak ini sudah kami sampaikan tadi tidak bisa berprestasi dalam hal akademik, ya dikejar non akademiknya. Misalnya dia pandai apa? Pandai renang atau bela diri, ya bisa kita gali terus, kita asah terus potensi mereka, ya. Termasuk juga kebalikannya, tidak bisa olahraga, potensi akademiknya, ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Nah ini mereka diajak, dibiasakan, dibudayakan untuk mereka itu peduli dengan lingkungan. Misalnya dalam hal kecil membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan mereka, tidak mengorek-ngorek meja, ya. Jadi tidak hanya hal sampah, tapi juga peduli terhadap lingkungannya. Temboknya kok boleh orek, ya. Mereka menjaga, merawat, ya, seperti itu. Nah, dari visi ini kami membuat namanya prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Prakarsa perubahan ini berupaya, jadi kami sebagai guru penggerak ini berupaya untuk membudayakan atau membiasakan murid-murid untuk berkarakter pelajar Pancasila, ya. Kemudian juga menggali potensi, ya, potensi peserta didik, menggali prestasinya tadi, potensi akademik maupun non akademik, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan, ya. Mereka kecil misalnya merawat tanaman, tidak ngorek-ngorek pohon dan sebagainya. Itu contoh dari kelestarian lingkungan. Monggo Bapak Ibu bisa menanggapi, silakan. Ada yang perlu ditambahi atau kurangi? Ini ya, jadi kita kan diskusi, berarti untuk membandingkan hasil diskusi kita itu kan tulisannya bukan satu orang tapi dari berbagai perkumpulan. Tadi kan kemudian sudah disimpulkan, kemudian disandingkan. Kita tidak, kalau saya sendiri nggak ingin ini dirubah total, tapi yang kurang terus diapakan kira-kira disisipi yang belum ada, seperti itu, disisipi. Nah nanti setelah jadi nanti kita kembalikan, disepakati nggak, kalau sepakati oke, kan nggak bisa putuskan, itu kan harus diplaningkan juga dengan berbagai pihak yang terkait. Makanya saya usulkan tadi itu ini nih Pak. Untuk visi yang lama, unggul dalam prestasi, berkarakter dan berbudaya serta berwawasan lingkungan yang sehat. Iya, tapi kan kalau saya yang prestasi itu kita hilangkan aja, karena sekarang sekolah itu kan dasarnya tidak prestasi akademik. Kalau saya unggul ini nanti bisa unggul non akademik, terus unggul karakter atau apa. Jadi unggul berkarakter, gitu, unggul berkarakter berbudaya. Nah kalau bisa, tadi kan ada kayak kreatif mandiri kan belum masuk, ya. Dan kita tidak boleh mencantumkan hanya profil pelajar Pancasila, nggak boleh, karena kalau seperti itu tidak semua orang tahu isinya profil pelajar Pancasila, Mas Umum. Misalnya gini, unggul kemudian berkarakter,
kreatif, mandiri, tangguh ya, dan berbudaya, berwawasan lingkungan. Jangan lingkungan, tapi lingkungan. Kalau saya lingkungannya lingkungan global, kan sekarang itu sudah zaman globalisasi. Jadi jangan kita hanya lingkungan di kita. Kalau saya seperti jadi unggul, terus kreatif, mandiri, tangguh. Itu sudah masuk ke pelajar. Hanya yang tadi belum masuk berkarakter itu sudah di pelajar Pancasila sudah masuk don yang di apa itu yang kita apa bertakwa itu Pak. Bertakwa itu sudah masuk di berkarakter. Ya, unggul, kreatif, mandiri, tangguh, tambah 100 tadi apa? Kritis. Ya, bernalar kritis. Enggak apa-apa kita masukkan. Ya. Saya boleh nambahkan, Pak? Ya, benar. Ya, benar. Itu kemudian berwawasan lingkungan global. Jadi tidak lingkungan sehat, kalau saya lingkungan global. Ya. Jadi prestasi bukan sekarang tidak. Nanti kalau prestasi konotasinya mesti sekolahnya itu hanya mengejar apa? Prestasi akademik. Tapi kalau unggul kan iso unggul akademik, non akademik, unggul dalam perilaku dan sebagainya. Unggul itu susah saja. Jadi mohon maaf kita tidak mengubah tapi hanya menyisipkan dan mungkin menghilangkan yang sudah tidak relevan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi coba Kalau maksud kami Bapak Ibu, maksud kami membuat ini itu namanya visi. Visi itu tujuannya adalah untuk supaya anak semua warga sekolah itu mudah menghafalnya. Makanya saya buat 3 item saja bertaraf pelajaran Pancasila, prestasi, wawasan lingkungan. Nah itu masuk. Ya. Tapi kalau terlalu panjang Bapak, mohon maaf. Itu apa namanya apa ya? Unggul. Nah itu mungkin bisa di ringkas lagi. Untuk pelajar karakter Pancasila nggak boleh disatukan karena itu nanti tidak semua paham isinya pelajar Pancasila. Kemarin seperti itu. Jadi nggak bisa ini. Saya usul ya. Nanti Bapak Ibu bisa menanggapi. Kemudian peserta didik yang berkarakter mungkin ini bisa hilang. Nah, misalnya karakter itu ya karakter beriman, mempunyai karakter mandiri mungkin ya. Terus monggo yang lain. Ini kalau ini saya tambahin terus terang dari yang lama ya, berprestasi ya. Kemudian Mas Andi ini diambilkan dari yang lama. Hanya saja berbudaya ini kan ini sudah termasuk karakter itu sudah menjadi budaya. Monggo Pak Sartono atau Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Pak, ya, yang itu yang berprestasi tadi kan Bapak kan mengatakan kalau kita prestasi itu udah unggul ya. Saya kalau saya kan ada ini ya terwujudnya peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila kan dihilangkan tadi ya. Tadi berprestasi ini diganti murid yang cerdas, berkompeten dan terampil itu. Kan sudah cerdas diganti tadi prestasinya atau dan mungkin cerdas. Terampil itu bisa diambil terampilnya. Mereka keterampilan itu kan ada ya. Terus berkompeten itu kan berarti anak-anak kan benar-benar kita mau mewujudkan anak yang berkompeten juga. Kalau sudah kalau berprestasi itu tadi kan Bapak kan karena sudah ada unggul. Saya menambahkan itu mungkin apa yang saya tulis bahwa kita membutuhkan generasi ke depan itu memiliki kecerdasan kognitif dan kecerdasan sosial itu yang dibutuhkan. Kecerdasan sosial itu adalah perilaku yang dihasilkan dari pendidikan kita itu menghormati individu lain, menghargai individu lain, menghargai agama lain. Itu penting sekali. Jadi kecerdasan sosial itu saya kira harus dimasukkan. Dan itu sangat penting untuk bisa bekerja sama itu orang harus memiliki kecerdasan sosial. Dan kalimatnya bagaimana saya tidak tahu, tapi itu penting sekali. Begini Pak Yanta, untuk kecerdasan sosial, kemudian berperilaku di lingkungan biar menjadi karakter yang baik, ini maksudnya sudah masuk ke dalam karakter. Ya, masuk ke dalam karakter. Jadi kita tadi sudah memasukkan peserta didik yang berkarakter, salah satunya seperti yang Pak Yanta sampaikan. Ya, terima kasih Mas. Peserta didiknya ganti sekarang enggak, istilahnya tidak peserta didik ganti Mau menambahi tadi Biasa. kaitannya dengan pemilihan kata ya sesuai dengan konteks zaman saya sampaikan tadi. Kan sekarang
pergeseran kata itu peserta didik itu sekarang sudah jadi murid. Pokoknya menurut saya ini pemahaman saya betul. Atau gini aja, bisa pakai terwujudnya didik, tapi langsung seperti 27 visi berkarakter berapa? Nah, langsung tidak usah berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan global. Ya, kemudian yang kedua untuk berkarakter itu, apakah kalau disesuaikan dengan kata-kata yang sekarang, kata yang kaitannya dengan merdeka belajar, itu apakah memang kalau di kaitannya dengan filosofi KHD kan berbudi luhur seperti itu. Apakah itu sama antara berkarakter dengan berbudi luhur? karakter? Iya, Sama. karakter ini sudah mengcover salah satunya berbudi luhur. Ya, jadi berarti ini itu sudah mencakup semuanya. banyak hal yang tentang yang baik seperti itu. Salah satunya dipekerti, berbudi luhur, sopan santun, jadi menghargai orang lain. Ini masuk ke dalam sini. Ya. Kalau yang kecerdasan kognitif masuk di mana ini? Kecerdasan kognitif. Karakter juga. Akan diri itu Pak. Benar kritis itu termasuk berpikir positif tadi. Iya. Ya memang cakupannya untuk karakter ini sangat luas gitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang mencakup tentang kepribadian itu semua masuk di situ. Kalau saya mau berkarakter pelajar Pancasila tidak boleh masukin. Harus disebutkan malah, karena biar orang yang membaca jadi tahu. Kalau pelajar Pancasila itu kan tahu umum nggak tahu. Ya kan sebenarnya cakupan dari profil pelajar Pancasila kan ada 6 tadi. Iya. Kalau bukan orang dunia pendidikan mungkin tidak tahu. Ya itu mungkin yang jadi Sebenarnya alasan. itu dimasukkan nggak masalah. Jadi yang namanya visi tidak harus dihafal. Misalnya tadi untuk unggul yang untuk materi yang berakhlak mulia dan takwa itu kan sudah masuk yang berkarakter. Kalau di dalam panduan itu kan visi itu harus mengaitkan dengan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan harus dijaga, harus dikupas. Jadi itu nggak apa-apa. masih gambaran umum kalau Ini aja. masuk Pak Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Biar tahu semua biar tahu. gini aja Bapak Ibu, kita dari profil pelajar Pancasila ini kita ambil saja apa yang akan kita unggulkan di antara dari 6 profil tadi. Beriman jelas. Itu masuk karakter sudah. Nah, ini karakternya nanti bilang aja. Karakter itu soalnya ada karakter baik, ada karakter betul enggak? Iya. Karakternya beda-beda. Iya, kalau sekarang itu menurut saya itu masih Tapi kalau gini Pak, kalau karakter memang benar ada baik ada buruk. Tapi kalau ada imbuhan berkarakter itu semua hal yang baik. Nek karakter tok itu karakter sifat. Tapi kalau berkarakter itu yang baik. Iya. Jadi kalau seperti yang sudah disampaikan Pak Budi tadi, Bapak Kepala Sekolah, Pak Sosdi, itu posisinya ketika kita menghapus satu unsur ini, satu kata ini, ternyata kita harus mengganti dengan jabaran yang banyak. Padahal isi itu kalau bisa Bapak, itu mudah diingat, mudah dimengerti, tidak terlalu panjang sehingga orang paham. Isi SMP 27 itu apa? Tes. Nah, salah satunya berkarakter ini. Nah, berkarakter ini kalau menurut saya jangan dihapus. Ini karena sudah mewakili banyak hal positif yang ada di dalamnya. Kan seperti itu. Oke, report Bapak Ibu. Bisa gini. Jadi tadi terwujudnya murid yang berkarakter apa aja. Terus unggul nanti kan bisa kritis, bisa unggul, prestasinya hilang dan berwawasan lingkungan global selesai. Oh ini. Murid berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan global sudah. Wes masuk kan? Budaya. Karakter iya. Sudah itu. Terusnya murid yang berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan global. Gitu. Sudah masuk semua.
Ya, ini tadi untuk dari perdebatan kita tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyaring juga bahwasanya dari apa yang menjadi visi kita berdua dikoreksi dan dikombinasikan dengan visi sekolah yang sudah ada terlebih dahulu, dan tadi Bapak Kepala Sekolah menyimpulkan dari apa yang kita perbincangkan itu visinya terwujudnya. Misalnya saya usul terwujudnya murid yang hilang itu gimana? Oh, berkarakter. Ya langsung murid visinya apa? Berkarakter, Ya wes, unggul, dan berwawasan lewat global. Dah, itu jadi tidak ada apa. Visi yang terwujudnya apa? Beriman, berkarakter, unggul, dan berwawasan lewat global. Saya tanya Pak Budi, sebenarnya visi itu ditujukan untuk murid apa untuk Semua warga. Tapi berpihak pada Murid. Kalau untuk semua warga, berarti kalau dihilangkan wujudnya murid tidak masalah. Tapi kalau Semua warga. kalau semua warga, kalau semua warga, berarti wujudnya untuk murid itu dihilangkan tidak masalah. Tapi kalau memang Untuk murid. visi untuk murid, ya jangan dihilangkan. Oh, Iya. Menurut saya ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, masukannya. Karena memang visi sekolah itu goalnya, dealnya kan untuk murid. Tapi kita juga ikut berpartisipasi di sini. Jadi tadi antara yang dengan tidak itu aja beda persepsi ya. Terwujudnya murid berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan global. Ini berarti kan target kita murid. Ya, visi itu untuk murid. Ya, tapi kalau terwujudnya murid yang berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan. Oke, ini nanti bisa kita sebenarnya ini kebetulan tidak ada yang berbahasa Indonesia ya. Mohon maaf Pak. Menurut saya kata-kata yang itu tidak menjadi masalah. Iya. Permasalahannya disampaikan Pak Budi itu kata-kata terwujudnya murid yang itu, jadi mulai dari terwujudnya sampai yang itu dihilangkan atau tetap ada itu. Tapi sebenarnya gini Pak, Bapak Ibu, visi sekolah itu ada juga yang langsung. Iya, langsung berkarakter. Tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Semua tahu tujuan visi sekolah itu ya untuk murid. Tidak harus. Jadi malah itu sebenarnya ini apa nek tinggu ngapal malah kedawan gitu. Iya. Karakter unggul dan itu apa? Berkarakter. Unggul dan berwawasan lingkungan global. Itu anak gampang. Ayo visi kita sebutkan. Visi kita. Berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan. gampang. Semuanya apa? Jadi jangan panjang-panjang supaya semua warga sekolah itu juga tahu, bahkan orang tua pun juga. Nanti berarti apa karakter ini tadi sebenarnya kan sudah mewakili beriman. Beriman ini kebanyakan di tempat lain kan Ditulis. Nah kita kalau tidak menuliskan itu nanti ada komplain tidak sekolah ini kok tidak karena kemarin kita pas hasil ya setiap Pak berimanmu nih beri dewi. Ya, kalau beriman itu memang harus Salah, nomor salah dibudahkan. tapi harus kita bisa jawab Pak. Kita bisa jawab Pak. Kita malik jawaban. Ini kan sesuatu yang fiktif, jadi sangat debatable. Jadi apapun yang kita rumuskan bisa didebat, karena itu sifatnya fiktif. Begini Pak Yanta, mohon maaf, Pak Fiktif Bapak kita kan merencanakan cita-cita kita. Ya, ini fiktif di otak kita masing-masing. Kalau tulisan itu real ya, nyata, tetapi narasi yang kita bangun itu di otak kita masing-masing. Hasil pemikiran Bukan, kita. mohon maaf, itu namanya imajinasi, bukan fiktif. Iya Bapak. Jadi Seperti Ya. Indonesia itu fiksi. Iya. Kalau benderanya merah putih ada, tapi kata Indonesia itu sendiri fiktif. Iya. Sama dengan Indonesia fiktif. Jadi sangat debatable. Iya.
Jangan takut di debat, kita rumuskan selesai. Pak Sabtono, mohon maaf. Kalau menurut saya berkarakter itu tidak masalah. Kan visi di sekolah ini yang membuat kan sekolah, yang mengetahui tentu saja sekolah. Iya. Jadi nanti tidak masalah kalau ada pertanyaan yang menjawab kan nanti Pak. Ya, biasanya kalau visi sekolah biasanya kita itu memang yang sudah pernah terjadi itu kita juga menghadirkan komite juga. Biasanya seperti itu karena ini kita dalam tahap pembelajaran di sini dalam rangka menyusun ini nanti menjadi acuan kita untuk mengatur ketika mengumpulkan komite sekolah. Bahwasanya tadi yang pertama visi dari sekolah kita yang kemarin sudah cetuskan seperti ini dan sudah kita laksanakan. Kemudian kita mencoba sebagai guru penggerak, kita mencoba Pak Budi Santoso Menteri dan saya Sabtono berusaha menambah, memperbaiki apa yang menjadi ide-ide kita dan alhamdulillah tadi dari harapan Bapak Ibu semua setelah kita tulis di sini dan visi yang sudah ada maupun yang baru ini posisinya sama-sama lah seimbang, isinya itu sudah hampir semuanya tercakup dan tadi kita diskusikan untuk tata bahasa yang baik, intinya kan di situ. Nah tadi bisa muncul untuk visi tidak terlalu panjang, misalkan kata terwujudnya kita hapus, kemudian langsung karakter unggul dan berwawasan lingkungan global ini yang menjadi visi kita dari pertemuan saya. Yang lain ini sudah disahkan. Saya mau tanya dulu Pak. Visi sekolah itu sila 3 maka menurut Bapak Ibu lingkungan global itu masuk dalam lingkungan Asia. Kalau saya lingkungan global itu yang ada ekonomi, ada tentang teknologi, ya manajemen, tentang perkembangan zaman. Ini lingkungan global. Apakah menurut Bapak Ibu sudah masuk? Kalau lingkungan global ini sudah mencakup lingkungan lokal, nasional, global. Sudah maksud saya lingkungan sekitar lingkungan alam itu loh Pak? Iya itu sudah masuk. Iya. Kalau gini, non sewu untuk lingkungan tadi ya Bapak Ibu, lingkungan kalau Adiwiyata kan terkonsentrasi dalam satu hal lingkungan sekitar sekolah. Namun tadi kan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah lingkungan global itu sudah mencakup semuanya, tidak hanya lingkungan tentang tanaman, pekarangan dan seterusnya, tetapi juga lingkungan bisa dari apa aja ya Pak ya, mencakup dari ekonomi juga, kemudian kosmos Pak. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau ini memang kalau ada kata-kata global sifatnya memang lebih lebar, lebih luas. Nah ini kira-kira apa mau dikoreksi lagi atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara global itu berarti sudah nasional, lokal, ya. Tapi kalau kita bilang lingkungan saja, nah itu lingkungan malah lebih luas lagi sebenarnya. Lingkungan itu bisa lingkungan apapun. Kalau misalnya gini Pak, global itu terlalu luas sekali. Ya. Untuk lingkungan sekolah itu tingkat sekolah. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan saja. Usul saya lingkungan saja gimana? Lingkungan itu juga mencakup mungkin dalam hal lingkungan sekitar atau lingkungan yang lain. Ya. Global itu kayaknya terlalu luas. Mulu gitu loh. Sekarang kan masalah kondisi sekarang itu sudah globalisasi. Ya. Kalau nanti kita tidak itu ya dianggap kita tidak mengikuti global. Kalau bagi saya Dunia ya. Dunia. Harus ke dunia. Berarti global kita tempelkan lagi. Iya. Kalau global itu ya sebaiknya dicantumkan karena di profil pelajar Pancasila kan juga ada iya global. Oke. Ya gunanya diskusi ya seperti ini. Jadi banyak ide. Terus lagi Pak, kalau masalah yang prestasi tidak atau tidak itu tadi sebenarnya tidak masalah unggul dalam prestasi juga bagus, mau misalkan unggul saja juga bagus. Nanti kita menjabarkannya di
Misinya kan nanti jelas di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah. Unggul prestasi. Yang penting misinya itu nanti jelas. Jelas, ya. Karena isi juga tertulis. Yang jelas visi itu mudah dihafalkan. Mudah dihafal Dan jangan terlalu panjang. Iya. Kan yang dihafalkan visi. Misalnya ada berapa poin? Misalnya tadi sudah diputuskan ada berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Ada 3. Visi kita apa? Ada 3. Berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Nanti dijabarkan Di misi Tak ditanyai oleh orang luar, visi sekolahmu apa? 3. Berwawasan lingkungan. Dan berwawasan lingkungan. Sudah bisa jawab semua. Tapi yang terlalu panjang, visinya kenal kritis. Terlalu panjang. Iya. Nah, nanti betul dijabarkan di misi. Di misi. Karakter apa? Terus tadi kata-kata terwujudnya ini terlalu bikin panjang enggak ini? Jangan. Oke. Pak Agus ikhlas. Ya, oke. Banyak dapat yang bilangnya ya sepanduk ya. Bahasa terlalu formal. Ya, jadi apa tadi? Berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Kembalikan, setuju enggak? Setuju. Kembalikan dulu. Bapak Ibu. Bumi, setuju betul Bumi. Setuju. Rasanya saya lebih suka kalimat prestasi masalah. Ya itu tadi Bukan, ada masalah. Unggul tadi, unggul ya. Unggul ya apa? Unggulnya tadi prestasi, akademik dan akademik. Suara terbanyak berarti saya. Iya. Jangan voting dulu, voting itu kan Itu kan nanti unggul nanti di misinya disatukan unggul dalam prestasi. Kita kan solusinya kan nanti akan dijabarkan Di misinya. Tapi kalau tidak dijabarkan saya tidak setuju. Saya lebih suka kalimat prestasi. Ya namanya visi misi itu nanti akan pasti Bergantungan. akan Sama digandeng. sama. Ya, itu akan ditempelkan. Jadi seperti ini mohon keikhlasannya yang beberapa yang mungkin belum sepakat, makanya saya tanya, bukan voting, saya bertanya. Ini kayak Pak Agus tadi. Ya. Sudah? Klik. Dok, Ya. Ini berkarakter unggul. Ya, berkarakter unggul dan berwawasan lingkungan global. Jadi visi kita simpulkan untuk hari ini seperti itu, Bapak Ibu. Siap. Jadi alhamdulillah apa yang menjadi gambaran kita yang tadinya apa yang kita buat dari Pak Usti dan saya ini yang dirasa banyak yang dipakai kata-katanya, alhamdulillah, dan ini mendapatkan sambutan dari Bapak Ibu yang luar biasa, dari Bapak sekolah, tenaga teknik maupun Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kita ini hasil visinya terbentuk ya, terbentuk pada hari ini dan nanti akan kita sosialisasikan. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah nanti ini kita akan pakai ya Bapak ya? Ya siap, nggak apa-apa. langsung dengan Tambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sepakati. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Tadi sudah kita sepakati nih Bapak Ibu, visi kita Ini gorengan sana. dari usulan Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi kita, visi kita sampai negeri 27 Surakarta adalah berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan global. Singkat tapi padat. Lengkap. Nah, terus nanti oleh kami sebagai guru penggerak akan kita jabarkan ke dalam prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu usaha apa yang akan kita laksanakan, langkah apa yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan misi ini. Jadi kita nanti akan berupaya untuk membiasakan, membudayakan anak-anak kita peserta didik ini untuk berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila tadi, meskipun divisi tidak tercantum profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga kita akan menggali potensi. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan prakarsa perubahan yang sudah kami buat Bapak Ibu. Menggali potensi
untuk tujuannya apa? Supaya anak-anak ini unggul atau berprestasi tadi, baik akademik maupun non akademik. Terus juga peduli terhadap kelestarian lingkungan maupun adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke Bapak Ibu, mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Monggo Pak. Saya kira tadi tambahan dari Pak Putih sudah legowo semua Bapak Ibu, sudah mengikhlaskan. Iya. Dari apa yang menjadi ide-ide Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita bisa merumuskan satu visi sekolah. Selanjutnya karena kita sudah terbentuk visi dan prakarsa perubahannya juga sudah disampaikan oleh Bapak Putih Santoso, maka untuk kami sudah selesai Ibu. Masih belum. Coba. Untuk diskusi yang visi sudah selesai. Disimpulkan tadi bahwa visinya berkarakter unggul dan berwawasan lingkungan berbeda. Ini memang harapan mimpi-mimpi Bapak Ibu guru di SMP 27 itu kan. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan bagi kita, khususnya bagi calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak adalah calon pemimpin bangsa, kata betul Bang. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan visi yang ada di SMP Negeri. Menyesuaikan kodrat zaman istilahnya, ya, termasuk istilah peserta didik tadi. Istilah peserta didik kan sudah bergeser ya, dari peserta didik siswa, kemudian sekarang di era Merdeka Belajar ini menjadi murid. Kemarin saat Zoom di pengajar praktek itu saya juga diprotes, Pak, kalau menyebutkan peserta didik sekarang dari murid sudah murid. Mungkin hanya perubahan istilah saja gitu. Sebenarnya itu sama saja, mungkin istilahnya saja. Karena ya ganti lagi, ya besok ganti lagi mungkin ya, ganti kurikulum, ganti pemerintah, ganti kurikulum, istilahnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nanti kaitannya dengan kita berdiskusi masalah visi dan visi ini, nanti mungkin dari Bapak Ibu khususnya yang calon pengajar praktek kan harus mensosialisasikan visi ini kepada yang pertama tentu saja kepada pihak sekolah, atau di sini Bapak Ibu guru, kemudian murid saya kira harus tahu juga, kemudian orang tua yang jelas itu bagaimana visi ini nanti akan disosialisasikan ke orang tua, nanti bisa kerjasama dengan pihak komite yang seperti itu. Kemudian cerminannya ya, cerminan visi ya, cerminan untuk mewujudkan visi tadi saya kira nanti bisa didiskusikan ya, didiskusikan ya. Iya, ada waktunya ya. Kita sambung sholat Jumat dulu. Langsung bisa cepat aja. Nanti kan itu misalnya menyampaikan untuk kepala sekolah apa, saya kan langsung terus guru apa. Kan saya mendorong rekan-rekan yang pertama untuk disiplin, ya. Kemudian yang kedua peduli pada sekolah, kemudian ketiga peduli pada murid, atau setiap kegiatan di sekolah selalu berpihak pada murid. Dan karena sekarang juga berkaitan dengan berwawasan, kita peduli terutama untuk lingkungan di sekolah kita, dan nanti bisa berkembang di lingkungannya masing-masing. Itu, dan saya mendukung untuk setiap kegiatan yang berorientasi pada visi sekolah. Terima kasih. Demikian tadi perubahan balik atau cerminan dari kepala sekolah kaitannya dengan visi yang sudah dibuat oleh calon penggerak. Saya sebutkan berdasarkan visi dan saya mengganti cerminan visi tadi supaya untuk semuanya yang berada di lingkungan SMP Negeri 27 untuk disiplin, karakter tentu saja, juga setiap kegiatan harus diselaraskan dengan visi. Dapat kami sebutkan. Kemudian selanjutnya untuk cerminan atau umpan balik dari Bapak Ibu guru mungkin
diwakilkan aja salah. Monggo. Pak Agus mungkin akan apa? Jadi kan akan apa biar tercapai visinya itu? Jadinya bagi guru ya, bagi guru mewakili guru. Ya, untuk mencerminkan visi dari sekolah yang telah dirumuskan dari berkarakter, unggul dan wawasan lingkungan global, tentunya guru mengharapkan ya, mempunyai budi pekerti yang baik atau berakhlak mulia. Jadi mempunyai budi pekerti atau akhlak mulia. Gurunya mulia. Lagi kemudian gurunya harus apa lagi? Bapak mulia. Gurunya bertanggung jawab mendidik putra putrinya. Lagi, oke, gurunya mengajar yang menyenangkan dan bisa ajar seperti berpihak pada murid dan berinovatif. Itu aja ya. mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Udah. Bagaimana cerminan dari visi? Untuk mencapai visi kita sebagai guru harus apa? Tadi kan satu beragam mulia, terus berinovasi, terus berpihak pada murid. Lagi mengajar menyenangkan, kemudian berinovasi dan berpihak pada murid, tentu saja sesuai dengan konteks. Selalu memantau perkembangan. komunikatif. Nah, harus GP-nya kok kalau saja kenapa? Wes blank. terus masih ada satu. Ya. Untuk muridnya harapannya gimana? Ya untuk murid, menurut Bapak Ibu Monggo. mungkin bisa. Muridnya ya harus bagaimana? Muridnya harus seperti apa untuk mewujudkan visi yang Muridnya harus seperti apa? Yang pertama murid itu harus sadar apa tujuan dia dari sekolah. Ya, sadar. Murid sadar dulu. Karena banyak murid Tidak sadar kenapa? Ini ngomong, dolanan kok Sadar. Terus ini sing saiki positif ada. Menghormati guru. Dan rekan. Kontone dulu. Ya apa itu? Tidak menghormati guru dan karyawan. Dan karyawan. Ternyata karyawan, karyawan itu nggak tahu namanya. Sekarang yang siswa apa? Sesama siswa harus ya menghargai. Menghargai. Soalnya kan saya naik bullying, kan menghargai teman. Ini sudah sesuai dengan visi yang disampaikan tadi berarti ya. Laporan itu. Laporan situ loh. Jadi cerminan untuk mewujudkan visi saya bacakan kembali ya Bapak Ibu. Untuk dari orang tua, dari orang tua mendukung program sekolah. Tentu saja ini sangat penting sekali. Tanpa dukungan dari orang tua, visi sekolah juga tidak akan bisa terwujud. Kemudian memperhatikan kebutuhan anak. Ini sesuai dengan ya, konteks pendidikan sekarang. Bahwa pendidikan itu merupakan harus menghamba kepada anak. Seperti itu, menghamba kepada anak. Jadi maksud menghamba kan harus memperhatikan kebutuhan anak. Jangan dikira menghamba itu seperti kita menghamba kepada kuasa. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan sekolah. Jadi orang tua memang harus benar-benar mau bekerjasama dengan pihak sekolah. Yang nomor 4, orang tua juga harus komunikatif. Kemudian dari murid untuk mewujudkan visi tadi ada cerminan, murid harus benar-benar sadar untuk ya tadi sesuai dengan visi tadi, karakter, dia harus memiliki karakter, berusaha untuk memiliki karakter yang baik dan seterusnya. Kemudian menghormati guru dan karyawan, harus dibiasakan untuk selalu menghormati guru dan karyawan. Sebenarnya yang ketiga, menghargai sesama teman atau menghormati sama teman. Saya kira demikian Bapak Ibu berkaitan dengan visi sekolah, cerminan dari kepala sekolah, kemudian guru dan karyawan, orang tua dan murid, kaitannya dengan untuk mewujudkan visi yang sudah dibuat
disepakati oleh calon penggerak dengan kepala sekolah, guru, saja nanti dengan orang tua. Selanjutnya mungkin masih ada. Masih ada. Masih satu tahapan. Ini yang terakhir tentang perkumpulan gitu. Ya. Ini nanti setelah kegiatan diskusi kan panjenengan bisa dilakukan di luar forum di luar diskusi. Karena kan ada orang tua, ada nah, di sini nanti Bapak CGP diharapkan untuk merekam ya, dalam arti melaporkan hasil dari diskusi hari ini. Kemudian nanti laporannya dilaporkan kepada kepala sekolah juga di. Nah, untuk harapan-harapan perubahan di masa yang akan datang. Jadi memang panjenengan sudah sangat antusias deh bagaimana harapan kita ke masa depan harus ada perubahan, gitu ya Pak Bambang. Jadi ada kepemimpinan Pak Bambang, monggo nanti dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengadakan perubahan karena memang intinya di guru penggerak itu harus ada perubahan di sekolah. Jadi visi prakarsa perubahan di sekolah. Masa itu Bapak Ibu. Mungkin berjalannya waktu nanti bisa dengan Bapak Ibu CGP dan Bapak Bambang selaku kepala sekolah bisa menunjukkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu. Itu mungkin ada gambaran ya, sudah ada gambaran di Bapak Ibu ya. Itu saja waktu dari kami selaku moderator. Mohon maaf jika di dalam pelaksanaan ini memang tadi saya senang sekali ya, hidup, aktif, dan semuanya sangat antusias dalam mewujudkan cita-cita dan harapan dan jadi nanti harus ada perubahan ya, perubahan yang mestinya ini sudah baik sebenarnya, cuma harus ada perubahan yang lebih baik karena visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Itu Bapak Ibu mungkin diskusi kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti setelah mendengar keluar dari sini semuanya terjadi sesuatu yang baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di sini. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopiska Jaya. Siap. Siap ya? Bu, siap. Siap. Nggak boleh megang yang lain selain tangannya, siap, Bapak. Siap. Siap. Lopiska Jaya. 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 Juara. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Salam Lopiska kan? Salam Lopiska. Karakter boleh berkarakter